Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Moji Sufi Agama Samawi yang berlokasi di Balakulang, Kabupaten Tegal. Bersama jamaah Majlis Zikir Tarekat Naksabandiyah Poliviyah Al-Mahdiyah Nusantara hari ini akan menguraikan tentang metodologi agama yang waris mutlak, yang dalam kesempatan ini akan diuraikan oleh Mbah Kuning Bumi. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya Mbak Kemusin. Nah, jumpa lagi di bukan warung Tegal biasa ya, Moji Sufi. Bincang-bincang sekitar agama samawi, tentang hakikat, tentang akhirat, tentang kudus, tentang ruhani. Yang kebetulan kali ini mengambil sebuah tema metodologi yang waris dan mutlak. Kebetulan pada malam hari ini kami ada tamu dari saudara rohani kita yang beliau Bang Arandika ya. Beliau dari dari mana Bang Andika? Dari Medan ya, dari Medan. Beliau dari Medan yang kebetulan sama-sama belajar di jalur waris Naksabandiyah Kholidiyah. Yang beliau juga belajar di sana pula, yang di daerah Besilam ya, ya, di Besilam. Nah, jadi ya metodologi yang waris mutlak itu artinya banyak orang mengatakan banyak jalan menuju Tuhan. Nah, padahal jalan menuju Tuhan itu cuma satu, nggak ada jalan lain, nggak pula banyak. Jalan menuju Tuhan itu yaitu jalan yang dilewati oleh para nabi dan para rasul. Nah, kemudian apa itu jalan yang dulunya dilewati oleh para nabi para rasul? Itulah jalan menuju Tuhan. Makanya dari dulu hingga sekarang sampai akan datang, jalan itu akan tetap sama. Jalannya sama, gurunya sama, metodologinya sama, maka akan melewati atau mengalami hal-hal yang sama pula dilewati oleh para nabi dan para rasul. Jika jalannya sama, gurunya pun sama, harus sama, tidak boleh beda. Jalan sama, gurunya sama, metodologi yang sama, maka akan mengalami hal-hal yang dulunya dilewati oleh para nabi dan para rasul. Nah, itulah yang disebut metodologi yang waris serta mutlak. Nah, dikarenakan Tuhan Maha Mutlak, maka seluruh rangkaian yang turun dari Tuhan adalah mutlak. Maka rasul pun diturunkan ke alam dunia membawa ajaran yang mutlak atau rahmat alamin. Seorang rasul itu bukan untuk satu golongan atau satu umat manusia saja, bukan, tapi untuk seluruh umat manusia. Nah, ini adalah rasul. Tugasnya rasul mengembalikan umat untuk menyembah kepada Tuhan. Dan ketika rasul diturunkan ke alam dunia, pasti zaman dalam keadaan jahiliyah. Itu sudah pasti ya. Nah, dalam keadaan jahiliyah, maka kebenaran di tengah-tengah kejahilian tidak akan dianggap suatu kesesatan. Benar nggak Pak Mulyadin? Kebenaran di tengah-tengah orang jahiliyah atau orang sesat akan dianggap suatu kesesatan. Nah, makanya para nabi para rasul itu tidak mudah terima oleh umatnya di zaman itu. Tapi lambat laun pun diterima. Kita cek dari dulu ya.
nabi eh, dari mulai nabi terdahulu lah yang ulul asmi ya, yang memiliki predikat sebagai rasul kan ulul asmi. Rasul Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, juga Nabi Muhammad. Beliau adalah rasul untuk seluruh umat manusia, bukan hanya satu golongan saja. Hanya saja ketika disampaikan oleh beliau para rasul, nah, itu ajarnya itu masih tradisional di zamannya itu pula. Jadi sangat tradisional. Zamannya Nabi Nuh, ajaran Nabi Nuh disampaikan kepada umat Nabi Nuh itu sangat terang benderang, benar enggak? Iya. Tetapi ketika Nabi Nuh diangkat oleh Allah Ta'ala berlindung atau wafat atau meninggal, maka lambat laun pun ajaran Nabi Nuh berangsur-angsur mulai mengikis atau menjadi rusak kembali. Dengan rusaknya kembali umat yang ditinggalkan oleh Nabi Nuh, maka diturunkan lagi seorang Rasul Musa dengan visi misi yang sama, yaitu mengembalikan umat untuk bertuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula pola-pola yang sama kepada rasul-rasul selanjutnya, Rasul Isa, kemudian Rasul Muhammad. Beliau itu sama, mempunyai pola yang sama. Ketika diturunkan oleh Allah Ta'ala ke alam dunia, pasti dalam keadaan jahiliyah. Seorang rasul membawa suatu kebenaran di tengah-tengah orang jahiliyah, pasti anggapnya suatu kesesatan. Itu sudah pasti ya. Begitu juga di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini banyak orang merasa benar, enggak boleh? Benar? Padahal ini zaman akhir zaman Eden ya. Dikatakan di dalam berbagai kitab ada zamannya zaman Kali Yuga, zaman apa? Kolo Bendu, zaman apa lagi? Jahiliyah kembali dan sebagainya lah. Padahal kelihatannya di alam dunia itu kan baik-baik saja dan benar. Nah, dengan ruang dan waktu zaman Eden, sebenarnya ya di akhir zaman yang disebut dengan zaman yang Eden, itu sebenarnya orang waras dianggap Eden, benar. Di tengah-tengah zaman Eden, orang waras pasti dianggapnya Eden. Yang Eden dianggapnya waras. Nah, itulah. Nah, maka di akhir zaman ini pasti Allah akan selalu menurunkan seorang yang disebut utusan ya, atau rasul. Walaupun sebutannya bukan nabi, sebutannya bukan rasul, tetapi fungsi dan kedudukannya tetaplah sama, karena polanya sama. Allah Ta'ala akan selalu menurunkan seorang manusia sebagai utusannya untuk mengembalikan manusia agar bisa beribadah, mengenal kepada Allah. Nah, boleh dilihat ya di hadis-hadis yang lain ya, bahwasannya ya agama Islam itu mungkin sampai di 1000 tahun, tetapi tidak akan sampai di 1500 tahun agama Islam. Artinya ya, sekarang ini adalah dasar-dasarnya agama, di mana ini adalah puncak, sebagaimana Nabi Muhammad menyampaikan Islam akan berakhir kurang lebih di 1500 tahun. Nah, artinya dahulu zaman agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang mengenal Tuhan atau ma'rifat. Maka di akhir daripada waktu tersebut akan berkebalikannya dengan ma'rifat atau mengenal Tuhan, menjadi tidak mengenal Tuhan. Itu puncaknya. Puncak awalnya Nabi Muhammad yaitu mengenal Tuhannya, mengenal Allah Ta'ala. Tapi di akhir puncaknya itu menjadi kembali tidak mengenal Tuhannya. Maka Allah Ta'ala berjanji dalam seluruh kitab suci, baik Al-Quran ataupun semuanya, akan didatangkan kembali seorang utusan yang secara eskatologi ya, orang Islam menunggu sang juru selamat atau Imam Mahdi. Kemudian di kitab Injil ya, orang Nasrani menunggu kedatangannya sang juru selamat.
Hindu Buddha juga menunggu seorang datangnya sang juru selamat. Ini adalah sang juru selamat di akhir zaman. Sang juru selamat ini tentunya membawa ajaran yang mutlak pula. Ini enggak untuk satu golongan saja, ini untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana para nabi dan para rasul, bukan untuk satu umat. Menyatukan seluruh umat manusia untuk kembali mengenal Tuhannya. Iki yang susah. Kalau menyatukan merek agama yang baru dunia itu tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Tetapi kalau menyatukan melalui sisi rohania, sisi kodim, itu pasti. Karena para nabi, para rasul itu membawa agama samawi. Agama langit ya. Bukan agama baru atau bukan agama ardi. Nah, jadi agama itu pasti wajib ada rasulnya. Walaupun sebutannya bukan rasul. Walaupun pembawanya bukan sebutannya nabi, tapi fungsi dan kedudukannya sama. Sebutan nabi itu pada zaman kenabian Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad itu nabi. Tapi setelah kenabian disebut dengan al-ulama warasatul anbiya, atau ulama yang mewarisi estafet daripada nur kerasulan nabi-nabi sebelumnya. Sebutannya bukan nabi, al-ulama waris. Sebutan rasul itu pun bukan sebut rasul di akhir zaman. Sebutan rasul di akhir zaman di Al-Kahfi itu juga disebut dengan waliyah mursida. Jika rasul atau nabi membawa agama atau ajaran yang mutlak, agama kodim, maka yang disebut mursid adalah membawa ajaran yang mutlak. Benar? Iya, karena fungsi dan kedudukannya adalah sama seperti rasul. Dia menunjukkan jalan dan caranya bukan untuk satu golongan merek agama. Ini untuk seluruh umat manusia, baik Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, walaupun barunya merek agamanya itu berbeda. Nah, lantas apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul dan juga mursyid di akhir zaman? Yang ini bertugas sangat berat ya. Bukan hanya sekedar untuk sebagai juru selamat satu merek agama saja. Ini untuk seluruh umat manusia. Artinya, yang dibawa oleh seorang utusan atau rasul itu di akhir zaman tentunya bisa dipakai oleh seluruh umat agama, benar enggak? Iya itu. Bukan hanya satu umat golongan saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Nah, jalan atau cara di dalam mengenal Allah Ta'ala atau ibadah manusia atau umat manusia agar sampai wusul ke hadirat Allah Ta'ala disebut dengan toriko. Itu secara bahasa Arab ya, bahasa Arab atau toriko atau tarekat. Dulu di zamannya Kapitayan, Kejawen disebut dengan tirakat, atau biasa juga ada sebutan lain dengan riado atau apapun ya. Nah itu jalan atau cara. Itu sebuah ritual atau spiritual sebenarnya untuk mengenalkan kepada Tuhannya. Nah, dikarenakan jalan menuju Allah Ta'ala itu jalannya sama, gurunya sama, metodologinya sama, maka tidak ada lain di jalan lain selain metodologi yang waris dan mutlak. Yang dahulu juga para nabi dan para rasul itu melewatinya. Jadi nggak ada perbedaan, secara kodim itu sama ya. Hanya saja ketika disampaikan oleh para khalifahnya itu berbeda. Karena apa? Dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Karena baru itu pasti berbeda. Setiap al-ulama waris itu pasti memiliki khalifah, benar? Khalifah yang banyak, benar? Setiap ulama waris ya di suatu zaman ya. Dahulu ulama waris yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian selanjutnya adalah setelah setiap ulama yang diwarisi Nabi itu pastinya memiliki khalifah. Dan khalifah itu tidak hidup dengan sezaman. Makanya baru pasti akan berubah atau berbeda. Pada saat itu diterangkan sangat terang benderang. Tapi kemudian
karena kemajuan zaman, kemajuan teknologi, kemajuan kultur budaya dan sebagainya, maka baharunya pun akan ikuti berubah. Kelihatannya berubah, tetapi secara kodim sama. Nah, begitu juga ya di akhir zaman ini. Mursyid ada setiap bulan, setiap zaman, benar nggak? Sebagaimana Rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah ada seorang rasul di tengah-tengah kamu pada zamanmu. Sungguh berat rasanya mengharap keimananmu, keselamatan bagimu dan dengan penuh kasih dan penuh penyayang. Artinya seorang nabi, seorang rasul itu sebagai sang juru selamat. Mengharap keimananmu, keselamatan bagimu, kan juru selamat. Nah, kemudian di akhir zaman ini tentunya semua orang itu mencari di manakah sang juru selamat itu. Sang juru selamat itu tentunya membawa sebuah metodologi yang diharapkan oleh seluruh umat manusia, bukan hanya satu merek golongan saja. Yang pertama ya, seorang nabi itu pasti membawa nur yang sama dibawa oleh nabi sebelumnya. Kalau dibahasakan di zaman kita itu adalah nur. Nur ini adalah ibarat tali yang ujung satunya ada pada Allah Subhanahu wa taala dan ujung satunya ada pada manusia pembawanya atau utusannya. Atau di akhir zaman disebut dengan ulama yang diwarisi atau ulil amri minkum. Itu tepatnya ya. Seorang ulil amri minkum itu membawa nur yang dulunya ada pada nabi dan pada para rasul. Nah, nur inilah disebut dengan wasilah. Makanya di Al-Quran Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada umatnya, hambanya, manusia, untuk mencari wasilah. Wasilah itu adalah seorang manusia yang dibaliknya ada nur yang dulunya ada pada nabi dan para rasul. Inilah disebut dengan nur wasilah. Kemudian seorang manusia ini pun akan membacakan sebagaimana dulu para nabi dan para rasul, yaitu firman Tuhan. Nah, seorang nabi dan rasul ini akan membacakan firman Tuhan melalui baharunya di alam dunia. Tetapi karena tujuannya adalah ilmu hakikat, karena Allah dari maha hakikat, maka yang disampaikan secara teorinya adalah ilmu tarekat atau metodologi. Jadi ya, ilmu hakikat itu ilmu yang nggak bisa diomong ya, nggak bisa diomong. Pengetahuannya nggak perlu diomong, nggak bisa diomong. Tetapi teorinya itu disampaikan. Nah, teorinya ilmu hakikat disebut dengan ilmu tarekat atau metodologi. Tarekat itu jika disampaikan dalam golongan umat Islam, isinya sama. Nah, metodologi adalah tarekat yang di situ adalah ada rukun, syarat dan jalannya. Kenapa? Mesti ada rukun, syarat dan jalannya. Dikarenakan Tuhan Maha Mutlak, maka Allah Ta'ala, jalan menuju Allah Ta'ala itu pun pasti hanya jalan yang mutlak pula. Nah, dikarenakan mutlak itu jalan yang pasti, bahkan lebih pasti daripada matematika, maka mesti memerlukan rukun, syarat, jalan dan caranya atau metodologinya. Jadi menuju Allah Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa itu jalan cuma satu, yaitu mesti melalui rukun, syarat dan jalannya yang mutlak pula, yang dulunya dibawa oleh para nabi dan para rasul. Nah, yang pertama ya, dikarenakan jaraknya kita manusia dengan Allah semata jaraknya tak terhingga, maka dibutuhkan sebagaimana para nabi dan para rasul dahulu, itu sebuah kendaraan yang disebut dengan Al-Buraq. Nah, di akhir zaman ini pun bisa kita uraikan sebagai teorinya. Apa itu Al-Buraq? Faktor mutlak atau kekuatan yang turun dari sisi Allah Ta'ala sebagai kekuatan untuk menembus batasan alam dunia menuju alam akhirat yang di Ar-Rahman 33. Ya masyarul jinni wal insi in istatatum
antan butuh min aktoris samawati antan butuh ila bisultan. Hanya dengan beserta dengan kekuatan Allah Ta'ala lah kita manusia bisa menembus batasan penjuru bumi menuju langit kias akan akhirat. Jadi tanpa faktor itu nggak mungkin. Kemudian yang kedua, ternyata dari alam dunia menuju alam akhirat itu mesti melewati sebuah portal jembatan yang dikiaskan dengan sirotol mustaqim. Jadi tanpa melalui jembatan yang disebut dengan sirotol mustaqim tidak mungkin bisa memasuki dimensi alam akhirat. Sebagaimana orang Islam sering ya munajatkan ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itulah yang disebut dengan siratal mustaqim, portal jembatan. Nah, jembatan apa sih? Jembatan naiknya dimensional alam dunia menuju alam akhirat. Jadi dari alam dunia ke alam akhirat itu wajib melalui sebuah jembatan atau portalnya. Ini portal kesadaran manusia. Di mana di sini perlu disiplin dan adaptasi yang sangat tinggi. Tidak mungkin manusia bisa menembus langit akhirat jika nggak ketemu pintu masuknya. Nah, pintu masuknya alam akhirat adalah siratal mustaqim. Nah, dan siratal mustaqim itu tentunya melalui rukun dan syarat. Orang yang memasuki jembatan atau melewati jembatan siratal mustaqim yaitu orang yang telah mendapatkan nur iman dan nur kitab sebagaimana di As-Surah 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu nur atau rohnya Al-Quran yang sebelumnya engkau di dalam mengetahui apa itu nur iman dan apa itu nur kitab. Kemudian kami jadikan nur itu sebagai petunjuk kepada sebagian di antara hamba-hambaku yang kami pilih, kami tunjuk, kami kehendaki dan juga menghendakinya. Dan ini merupakan jalan yang lurus bagi dirinya. Ini merupakan jalan siratal mustaqim. Jadi untuk memasuki jembatan siratal mustaqim hanya orang yang terpilih, yang ditunjuki, yang dikehendaki, juga menghendakinya. Mendapatkan wahyu nur As-Surah 52, nur iman dan nur kitab. Nah, apa itu nur iman dan nur kitab? Yang pertama adalah nur As-Surah 52 adalah faktor yang turun dari bahasa Tuhan. Yang kedua adalah nur iman, nur kitab. Yang ini adalah alat membaca kesadaran dan alat membaca virtual dimensi. Jadi setiap dimensi itu wajib ada alat membaca kesadaran dan alat membaca virtual alam dimensi. Nah, ketika masuk ke alam akhirat wajib memakai sebuah alat pembaca juga yang disebut dengan nur iman dan nur kitab. Jadi ya, dahulu nur iman, nur kitab ini disampaikan dengan sangat tradisional. Makanya nggak mungkin kita bisa menjelaskan apa dengan terang benderang, nggak bisa. Tapi karena sudah waktunya, ini sudah zamannya, dan sudah support ya, semuanya sudah support ya. Teknologinya support, zamannya support, pengetahuannya support. Kemudian penerangan ilmiahnya support. Ada hukum, ada rumus, dan juga ada variabel, maka bisa dijelaskan dengan terang benderang secara ilmiah, kemudian bisa dibuktikan. Karena parameter agama itu mesti ilmiah ya. Bahkan kalau nggak ilmiah bukan agama. Untuk guru kami ya. Bahkan kata Nabi pun sama persis di hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Al-aslamu ilmiyun wa amaliyun. Islam itu ilmiah. Ilmiah itu bisa diriset dan bisa dibuktikan, itu namanya amaliyah. Nah, itu kan agama mutlak, turun dari yang maha mutlak, wajib ilmiah, wajib konkret, wajib ada detailnya. Ya, jadi di akhir zaman ini yang telah hilang ada 3 komponen, yaitu apa? Yang pertama adalah sudah tidak memakai sebuah wasilah di dalam beragama.
Jadi semua agama itu telah mengabaikan tentang wasilah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah tidak mengakui adanya rasul. Padahal rasul itu nur yang turun dari Allah Ta'ala. Yang ini bukan manusia. Ini adalah faktor kodim, faktor mutlak. Dia adalah potensi. Ibarat presiden ya dengan manusia ya. Contoh di zaman ini adalah presidennya misalkan Presiden Prabowo. Presiden dan Prabowo adalah dua entitas yang berbeda. Presiden adalah jabatan, sedangkan Prabowo adalah manusianya. Dahulu presiden ini ditempati oleh Soekarno, Soeharto, kemudian SBY, Jokowi dan sebagainya. Itu adalah manusia-manusianya. Sedangkan presidennya adalah potensi. Begitu juga dengan Rasul. Rasulullah adalah potensi yang turun daripada Allah Ta'ala. Maka ini adalah bukan manusia. Jika dulu Rasulullah itu ada, maka di akhir zaman pun tetap akan ada. Hanya saja sebutan Rasul di akhir zaman itu bukan Rasulullah, tetapi waliyah mursyida. Itu untuk membedakan sebutan Rasul. Di akhir zaman disebut dengan wali mursyid. Di zamannya Nabi disebut dengan Rasulullah. Di zamannya Nabi Isa disebut dengan Rohul Kudus. Nah, kemudian di zamannya agama yang lainnya juga berbeda-beda namanya. Itu untuk menunjukkan, membedakan antara zaman yang satu dengan zaman yang lainnya. Begitu juga di zaman ini. Seorang rasul atau nabi, seorang mursyid atau ul amri minkum akan menunjukkan 3 komponen yang telah hilang di masa dulu, yaitu apa? Tidak memakainya manusia umat itu memakai wasilah. Kemudian yang kedua, sudah tidak mengakui adanya rasul yang membacakan kitab-kitab atau kodimnya atau firman-firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, sudah tidak memakai sebuah metodologi. Jadi kebanyakan di akhir zaman itu manusia itu merasa bisa beribadah menuju Tuhan dengan kemampuan manual. Padahal jelas di Al-Quran As-Surah 51 ya, tidaklah patut seorang manusia atau Allah berkalam-kalam kepadanya kecuali melalui satu, melalui wahyu, kedua di balik tabir, dan ketiga melalui seorang utusan atau rasul. Di zaman ini, di akhir zaman, wahyu dianggapnya hanya milik nabi atau rasul. Padahal wahyu itu nur. Dan di As-Surah 52 kelanjutannya adalah, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu. Dan Allah Ta'ala mengatakan dirinya adalah kami. Nah, padahal apakah Allah itu banyak? Mengapa dia mengatakan dirinya kami? Itu antara Allah dan Rasulnya. Makanya mengatakan dirinya kami, dan kami turunkan dan kami wahyukan kepadamu nur. Nah, artinya wahyu itu mutlak untuk semua umat manusia. Hanya saja mesti melalui kriteria, apakah engkau sebagian daripada hamba-hambaku atau Allah Ta'ala yang kami pilih, kami tunjuk, kami kehendaki, dan juga menghendakinya atau tidak. Itu saja. Nah, itu wahyu ya, tentang wahyu ya. Kemudian tentang rasul, di akhir zaman mengatakan rasul itu telah tiada. Bahkan jika ada mengatakan rasul ada, itu pasti dianggapnya keliru atau sesat lah, seperti itu ya. Tetapi di Al-Quran mengatakan di surat apa, Muhammad bukanlah seorang bapak dari seorang laki-laki di antara kaum, serta apa kamu di sini? Dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Muhammad adalah nabi yang awal dan nabi yang akhir, kan seperti itu. Ini kan kias akan sebutan Nabi Muhammad. Jadi Muhammad itu bukan sosok seorang manusia, bukanlah. Itulah sebuah potensi manusia yang disebutkan yang mempunyai sifat terpuji. Muhammad itu kan sifat yang terpuji. Jadi ada yang awal dan yang akhir. Nah, demikian pula di akhir zaman ini ya. Menganggapnya Rasul itu telah tiada.
Padahal Rasul itu bukan manusia, dia adalah potensi yang turun dari sisi Tuhan. Maka dia sifatnya baku, kekal, dan mutlak, akan selalu ada. Ibarat sinar matahari ya, ibarat sinar matahari, dia akan selalu ada ketika mataharinya itu ada. Jika menganggap sinar itu ada, maka matahari itu pun telah padam sebenarnya, gitu. Sinar matahari akan selalu berkekalan dengan mataharinya. Begitu dengan Allah Ta'ala. Rasulullah itu akan selalu ada karena berkekalan dengan Allah Ta'ala. Karena dia adalah satu kesatuan entitas. Allah yang Maha Qadim dan Rasul yang Qadim. Dan manusia pembawanya di akhir zaman disebut dengan ulil amri minkum. Yang terakhir adalah metodologi yang waris dan mutlak. Semua ajaran Nabi mesti melalui sebuah metodologi yang diawali dengan yang pertama sih ya, penanaman nur iman dan nur kitab, melewati proses kematian, kemudian adaptasi di alam hakikat, alam akhirat. Nah, penanaman nur iman dan nur kitab faktor mutlak, kemudian melewati proses kematian ini disebut dengan prosesi baiat. Jadi baiat di sini adalah baiat hubungan antara manusia dengan Allahu yang Maha Roh. Ini adalah hubungan kodim ya, bukan horizontal. Ini adalah manusia yang roh dan Tuhan yang Maha Roh melalui hubungan kodim. Karena masuk ke dimensi alam akhirat, manusia wajib dimatikan terlebih dahulu. Kemudian diaktifasi, kultivasi, dinaikkan kesadarannya sampai di kesadaran di atasnya akal atau kesadaran roh. Melalui berbagai kurikulum sesuai dengan keyakinan yang ditentukan lah, seperti itu ya. Jadi baiat sebutan di agama Islam, di agama Nasrani disebut dengan baptis, di Buddha disebutkan inisiasi. Semuanya sama, yaitu penanaman faktor mutlak, penanaman nur iman nur kitab, kemudian adaptasi di alam akhirat. Kemudian yang kedua wajib bertemu dengan arah kiblat. Karena tanpa arah kiblat, kita manusia di dunia tidak bisa beribadah. Nah, arah kiblat secara jasmani itu sebutannya adalah arah kiblat simbolis. Karena itu baru sifatnya pasti berubah-ubah. Dahulu ada yang menyembah matahari, laut, sungai, gunung, batu, punden, candi, patung, batu Ka'bah. Nah, itu adalah simbol secara zahir atau jasmani. Sedangkan secara ruhani, tentunya arah kiblat seorang umat manusia itu akan tetap sama, tidak pernah berubah. Kepada siapa arah kiblat manusia dalam ibadah secara ruhani? Kepada seorang rasul, utusannya. Karena yang memperkenalkan Tuhan di alam dunia adalah utusannya. Maka arah kiblat dalam ibadah mesti menghadapnya ke utusannya, ke rasulnya. Tapi bukan berarti menyembah Tuhan, manusianya bukan, tapi dibalik manusianya itu. Allah Ta'ala Maha Nur, yang sampai ke alam dunia adalah nurnya. Nur di alam dunia menempati pada seorang manusia, maka wujudnya nur di alam dunia menjadi wujud manusianya. Tapi antara manusia dan nur adalah dua unsur yang berbeda. Untuk bisa mendapatkan nurnya, maka mesti menemukan manusia pembawa nurnya. Itu jadi ini ada tiga entitas yang berbeda ya, antara manusia, nur, dan Maha Nur. Antara Allah Ta'ala, Rasul, dan manusia pembawa nurnya. Yang kalau di agama Islam kan alif lam mim ya. Ini tentang trinitas. Sama semua agama ya, trinitas ya. Allah Bapa, anak Allah, kemudian Roh Kudus, sama saja, Tritunggal, Tridharma. Tapi kita manusia nggak menyembah manusianya, tapi menyembah yang dibalik manusia itu, yaitu nurnya. Nah, wujudnya Tuhan di alam dunia adalah wujud manusia pembawa nurnya. Gede.
Tapi bukan manusia Tuhan. Tapi Tuhan itu ada di baliknya manusia pembawa nurnya. Allah Ta'ala Tuhan tetap dia laisa kamitslihi sayun. Dia tidak serupa dengan apapun dan tidak pernah terlihat dengan makhluk. Dia di luar jangkauan akal panca indera manusia. Dan dia tidak bisa dimanipulasi ya dengan pengetahuan ardi atau pengetahuan bumi. Karena Tuhan itu top down, Allah Ta'ala melalui Rasul atau nurnya baru masuk alam dunia. Nah, begitu juga dalam manusia menuju Allah Ta'ala mesti melalui manusia pembawa nurnya, Rasul kemudian sampai di Allah Ta'ala. Nah, itu pola yang sama. Jadi nggak ada manusia bisa sampai ke Allah Ta'ala, nggak bisa. Seandainya manusia bisa menyembah Allah Ta'ala, tidak perlu Allah Ta'ala menurunkan Rasul atau Nabi atau ulama waris, nggak perlu. Nah, itulah pada zaman dulu pun sama, Nabi Rasul itu ditentang oleh umatnya karena merasa mampu bisa beribadah menuju Allah Ta'ala dengan kemampuan manual. Padahal Allah Ta'ala mengatakan ati wa watur Rasul wa ul amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan ul amri minkum. Mentaati ul amri minkum sama dengan mentaati Rasul. Mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah Ta'ala. Jadi nggak bisa kita mentaati Allah Ta'ala jika kita ketemu Rasul. Dan tidak ketemu Rasul jika tidak ketemu ulil amri minkum atau seorang ulama waris di zaman kita sendiri. Nah, seorang ulama waris inilah yang dicari-cari oleh seluruh umat manusia. Orang Islam mengatakan Imam Mahdi. Orang Nasrani mengatakan Sang Juru Selamat. Alki Avatar, Buddha Maitreya, Satria Piningit, Sang Ratu Adil, dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah sebuah sistemik yang dibawa oleh seorang manusia tadi, yaitu membawa sebuah metodologi yang waris dan mutlak, metodologi yang untuk seluruh umat manusia. Jadi ya, Rasul itu mutlak karena Allah Maha mutlak, benar nggak? Nabi pun membawa ajaran agama yang mutlak. Nah, kan seperti itu. Dulu ya, di Al-Quran ditulis seluruh nabi beragama Islam, benar enggak? Iya. Ternyata Islam itu kan kodimnya, bukan merek. Apa sih Islam? Islam itu taat, patuh, tunduk, dan berserah diri kepada Rasul dan utusan di zamannya itu sendiri. Itulah Islam. Jadi umatnya Nabi Nuh justru disebut Islam karena dia taat, patuh, tunduk, dan berserah diri kepada Nabi Nuh. Umatnya Nabi Ibrahim pun sama, taat, patuh, tunduk, berserah diri kepada Nabi Ibrahim. Makanya disebut Islam. Justru ya, yang tidak patuh, tidak taat, tidak tunduk, berserah diri kepada Rasul di zamannya itulah yang bukan Islam. Kan seperti itu. Tapi merek baru itu berbeda. Karena syariatnya pun berbeda. Syariat yang dibawa Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad itu berbeda. Tetapi para umat itu mentaati, mematuhi, berserah diri kepada Nabi dan Rasul di zamannya masing-masing. Nah, di akhir zaman itu pun sama. Islam itu apa sih? Berserah diri, taat, patuh, tunduk kepada guru zahir yang bertali wasilah akan Rasul dan bersambung akan Allah Ta'ala yang disebut dengan ulil amri minkum. Jadi disebut Islam itu yang ketemu ulil amri minkum, yang ada tali wasilah dengan Rasul yang tersambung akan Allah Ta'ala. Yang ini sulit dicarinya karena dia membawa metodologi yang waris dan mutlak, bukan untuk satu golongan saja. Nah, jadi demikian ya. Seorang mursyid yang waris dan mutlak tentunya dia memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk golongan saja. Sebagaimana para rasul, para nabi terdahulu pasti membawa ajaran yang mutlak pula. Mutlak di alam baru, kemudian memperbarui di alam baru menjadi syariat. Syarat agama yang sudah ada itu tidak perlu berubah. Yang penting menggandeng dengan hakikatnya.
Hanya saja untuk mendapatkan pengetahuan ilmu hakikat wajib melalui sebuah ilmu metodologi atau tarekat. Seperti itu. Jadi apa? Seorang juru selamat di akhir zaman membawa ilmu apa? Ilmu hakikat. Dan ilmu hakikat tidak bisa diomong. Teorinya disampaikan dengan tarekat atau metodologi. Cek ya di pengetahuan ensiklopedia ya. Agama Yahudi identik dengan ilmu syariat, benar? Ilmu syariat. Kemudian agama Nasrani identik dengan ilmu hakikat. Sedangkan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ilmu Islam adalah ilmu agama ma'rifat. Benar nggak? Nabi Muhammad adalah penyempurna dari agama sebelum-sebelumnya, ma'rifat yang mengenal Allah Ta'ala. Nah, terkikisnya agama itu ketika downgrade yang awalnya ma'rifat menjadi sekedar syariat saja. Benar nggak? Tanpa hakikat. Itulah downgrade-nya agama yang bermula ma'rifat menjadi sebatas syariat. Maka untuk mengembalikan ma'rifat dibutuhkan ilmu hakikat. Nah, ilmu hakikat teorinya disampaikan sebutan ini disebut dengan ilmu tarekat atau metodologi. Jadi sang juru selamat itu hanya menyampaikan sebuah metodologi tarekat. Karena dia akan menyampaikan ilmu hakikat. Makanya ilmu hakikat yang membawakan identik dengan agama Nasrani. Maka di akhir zaman Allah Ta'ala akan menurunkan Nabi Isa kembali ke alam dunia. Itulah. Nabi Isa itu seperti itu. Bukan turun dari langit kayak Superman turun ya. Bukan. Ini adalah agama langit, agama hakikat, kias. Dan dia membawa sebuah metodologi yang waris dan mutlak untuk seluruh umat manusia. Itulah sang juru selamat yang dinanti oleh seluruh umat beragama dimanapun berada. Jadi metodologi yang waris dan mutlak itu yang membawa adalah seorang juru selamat di akhir zaman yang mana dicari oleh seluruh umat manusia. Demikian ya, karena waktu sudah panjang kali lebar, saya akhiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah uraian tentang metodologi agama yang wajib yang disampaikan oleh Bahroto Pakuning Bumi. Terima kasih. Ilahi anta ma'fudi wa